numpang tanya Pak, jalan ke Permata Hijau sebelah mana Pak? Oh gampang Pak. Keluar, Bapak naik jembatan Semanggi, di ujung belok kanan. Karanggrogol tahu? Tahu. Ntar di depan bundaran gedung MPR ke kiri, terus sampai bundaran lapangan tembak, ngelewatin TV dulu ke kiri. Ntar di depan bekas balap anjing dulu, belok kanan. Masuk aja terus, sampai deh. Saya bingung Pak, Bapak ngomongnya banyakan kirinya sih. Apakah kamu pernah berdeskripsi dalam keseharianmu seperti yang tergambar pada awal video ini? Ya, apa yang dilakukan kedua orang tersebut sebenarnya sedang berkomunikasi dengan menerapkan teks deskripsi, yakni pada salah satu pembicaranya berusaha memberikan gambaran terhadap tempat yang ditanyakan oleh si penanya. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya tidak jarang kita berkomunikasi menggunakan deskripsi. Tujuannya adalah menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Deskripsi lain yang diterapkan dalam keseharian, misalnya seorang turis asing menanyakan suatu tempat yang hendak ditujunya, dan kamu berupaya menjelaskan tempat tersebut dengan mengutarakan ciri-ciri tempat yang dimaksud. Contohnya, Pasar Beringharjo yang Bapak cari letaknya tidak jauh lagi di depan jalan ini. Gedungnya berwarna hijau dengan jendela-jendela yang dicat kuning, terdapat plakat besar bertuliskan Pasar Beringharjo. Di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung-payung. Nah, dari pengungkapan deskripsi suatu tempat tadi dapat kita telaah unsur bahasa dari teks deskripsi. Isi teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara konkret atau nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Lalu, objek tersebut dilukiskan secara lebih jelas menggunakan kalimat perincian, yaitu kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur bahasa yang perlu diperhatikan dalam teks deskripsi adalah kata konkret dan kalimat perincian. Kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera, misalnya laut, buku, meja, rumah, kuda, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan teks deskripsi, selanjutnya kita dapat melukiskan bagian-bagian yang penting dari kata konkret itu sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat perincian. Misalnya, kita melukiskan betapa indahnya laut dalam di Wakatobi. Kita harus memerinci situasi laut dalam itu selengkap-lengkapnya sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana jika dia sendiri yang sedang menyelam di Wakatobi. Jika menyelisik lebih jauh tentang ragam bahasa dalam teks deskripsi, kamu dapat perhatikan dua kalimat berikut ini. Yang pertama, kalimat ini berbunyi, kue balok itu enak. Sementara kalimat yang kedua, kue balok itu enak sekali, teksturnya lembut saat digigit dan isian coklatnya akan lumer di mulutmu. Manisnya juga pas. Nah, menurutmu kalimat mana sih yang sesuai dikatakan sebagai deskripsi? Ya, tentu saja kalimat kedua. Jika diperhatikan, kalimat tersebut sudah mencakup kata konkret beserta kalimat perinciannya, sehingga pembaca atau pendengar seolah dapat mencicipi rasa dari kue balok itu. Selain kata konkret dan kalimat perincian, kamu juga dapat menggunakan majas saat menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi, misalnya majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Benda mati tentu tidak bisa bergerak, namun pada kalimat tadi, angin digambarkan seolah hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar. Berikut ini adalah contoh lain kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup. Yang pertama, mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di hadapanku. Yang kedua,
kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. Yang ketiga, bunyi sirene pemadam kebakaran itu menjerit-jerit menyuruh kami minggir. Nah, perlu diketahui pula, majas personifikasi juga digunakan dalam teks fiksi untuk memberikan kesan indrawi yang kuat dalam benak pembaca. Sampai di sini, apakah kamu sudah paham tentang majas personifikasi? Baiklah, jika sudah paham, berarti kita dapat simpulkan cara mendeskripsikan suatu objek, misalnya gambar minuman, pemandangan, dan binatang kelinci secara lisan. Kamu dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan kata konkret, kalimat perinci, dan majas personifikasi untuk membantu pendengar membayangkan rasa, rupa, dan warna sebuah benda. Cara yang kedua, yakni dengan menggunakan pertanyaan pemantik untuk mengembangkan deskripsinya. Misalnya terdapat sebuah gambar minuman dan ada pula pertanyaan pemantik yang berbunyi, bagaimana tampilan bandrek ini, bagaimana harum yang tercium, dan seperti apa rasanya. Nah, untuk jawaban berisi kalimat perincian. Misalnya, minuman ini terlihat seperti teh tetapi warnanya lebih pekat. Di dalamnya ada kelapa muda, perpaduan kelapa muda dan jahe pasti membuat rasa minuman ini manis, gurih, dan pedas. Minum minuman ini ketika hujan pasti akan menghangatkan tubuh. Setelah memahami unsur-unsur yang ada di dalam teks deskripsi, tentunya akan mudah bagi kamu kan jika diminta untuk mendeskripsikan gambar objek secara lisan. Baiklah, kalau begitu, sampai di sini materi tentang memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya.